Ini Profesor Dr. Gede Raka, Guru Leadership. Mari kita saksikan. Selamat pagi Profesor Dr. Gede Raka. Saya enaknya panggil apa ya Pak? Namanya luar biasa panjang Pak Raka. Gimana Pak? Dipanggil siapa Pak? Pak Rake saja. Pak Rake, baik Pak Rake. Pak Rake saja. Pak Rake, apa kabar Terima Pak? kasih. Selamat pagi Baik, Pak. Bu Baik Putu. ya Pak. Ya. Baik Pak. Nah Ya. Pak Rake, Terima kasih. sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak lebih jauh, saya mau ingetin sekali lagi ya Pak ya, teman-teman para guru ini. Bapak Ibu guru sekalian, jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan langsung saja ketikkan di kolom chat Zoom ini, dan ada apresiasi bagi yang pertanyaannya unik, menarik, yang nanti akan dibacakan dan diskusikan pada saat sesi tanya jawab kita kali ini ya. Pak Rake, silakan, hari ini kira-kira Bapak akan membawakan topik apa Pak? Kita berbicara tentang peran guru. Kali ini tugas dari panitia saya terima bicaralah tentang peran guru. Ya. Peran guru. Dan ya saya Pak. tambahkan peran guru dari zaman ke zaman. Wah, Begitu. kayaknya menarik sekali ini Pak. Berarti para dari setiap zaman ke zaman itu, guru itu ternyata beradaptasi ya Pak, dan selalu berubah untuk mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Betul seperti itu Kak Pak? Beradaptasi, dan kemudian ada yang perlu dipertahankan dari zaman ke zaman, ada yang perlu diubah kalau zamannya berubah. Wah, silahkan Pak Raka, kayaknya sudah nggak sabar para guru-guru ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ya terima kasih Bu Putu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Pak Yahya Setiatmaja, Direktur Utama Bank BCA, yang sudah berinvestasi demikian banyak dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Para guru dari seluruh Indonesia yang hadir di sini, saya diberitahu ada 15.000 orang lebih guru yang hadir. Ini luar biasa, pertemuan yang luar biasa. Jadi saya diundang untuk bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu. Ini suatu kehormatan yang luar biasa, tidak mudah ketemu dalam sekali. Maaf. Suara saya kedengaran baik? Suaranya baik? Mudah-mudahan suaranya baik. Tidak mudah ketemu dengan 15 orang guru dalam satu saat, dan Putus-putus Pak. Terputus-putus ya? Baik Pak, lumayan jelas Pak. Pak Raka, silakan Pak. Oke, saya teruskan ya. Sebab ini jauh-jauh datang ini. Betul Pak, dari mungkin Baik. betul dari Sabang sampai Merauke Pak Raka. Oke, ya. Terima kasih. Baik ya, saya akan berbicara ya, berbincang-bincang dengan Ibu Bapak dalam kira-kira 40 menit, 30-40 menit tentang peran guru. Ya. Nah, kita bicara tentang peran guru mulainya dari mana, ya? Guru itu ya mengajar di kelas, apakah itu yang kita bicarakan? Saya akan mengajak Bapak Ibu berbicara tentang peran guru dari perspektif yang lebih luas, dari sejarah kemanusiaan. Jadi kita akan bicara dalam 4 topik. Pertama, guru dan kemanusiaan di masa lalu. Ya. Kemudian guru dan kemanusiaan kini dan di masa depan, guru dan keindonesiaan, dan guru sebagai pendidik. Ya, kita mulai dengan yang pertama. Slide yang pertama, Pak. Ya, silakan. Ya. Nah, inspirasi. Hanya Bapak termute Pak Raka. Pak Raka, suaranya termute Pak. Maaf. Ya, silakan Pak. Sekarang sudah jelas ya.
Bagi Bapak Ibu Guru, mohon perhatiannya, mohon untuk di-unmute dulu audionya supaya suaranya bisa webinar ini berjalan lebih lancar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya Bapak Ibu Guru. Silakan Pak Rake. Baik, ya saya teruskan ya. Bapak Ibu Guru yang suka belajar sejarah, ya ada satu buku yang sangat menarik kalau kita ingin tahu sejarah Indonesia, itu adalah buku yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Ya, itu adalah kumpulan tulisan dari ya Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno ketika beliau masih muda, dan di sana beliau menulis satu tulisan yang namanya Menjadi Guru di Masa Kebangunan. Nah, salah satu dari alinea yang ada di sana adalah ini yang beliau tulis. Tulisannya masih tulisan tangan, nanti kita lihat ya. Pemimpin, guru, alangkah hebatnya pekerjaan menjadi pemimpin di sekolah. Menjadi guru dalam arti yang spesial, yakni menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak. Hari kemudiannya manusia ada di dalam tangan guru. Ya, ini tulisan beliau ketika itu, ya masih ditulis tangan seperti ini. Saya tidak tahu tanggalnya di mana, saya cari-cari. Ya, dugaan saya ini ditulis ketika beliau umur 33 tahun. Ya, dan pikiran ini, ya, yang sudah lama hampir 100 tahun, menurut saya masih tetap relevan sekarang. Dan kita merenung bersama apa makna dari tulisan ini. Baik, ya kita akan mulai melihat ya peran guru dalam sejarah kemanusiaan di masa lalu. Nah, mulainya dari mana? Nah, kita akan mulai dengan perkembangan apa yang terjadi di bumi. Ya, jadi 4,5 miliar tahun yang lalu bumi kita ini terbentuk. Ya. Dan 3,5 miliar tahun yang lalu ya, di muka bumi ini ada bentuk kehidupan yang pertama. Ya. Kemudian sekitar 65 juta tahun yang lalu ya, banyak yang hidup di muka bumi ini termasuk dinosaurus, dan dinosaurus ini punah. Ya. Ya, kalau teorinya sih karena bumi ini ditabrak meteor, lalu dinosaurus punah. 50 juta tahun yang lalu, primata yang pertama muncul. Ya, Bapak Ibu yang mengajar biologi pasti tahu primata ini ya, apa? Ya, apa namanya anggotanya? Manusia termasuk di sana. Ya, dan 2 juta tahun yang lalu, ya, Homo erectus yang pertama muncul di muka bumi ini di Afrika. Jadi makhluk yang ya manusia yang berdiri tegak berjalan dengan 2 kaki, dan kemudian 300.000 tahun yang lalu Homo sapiens yang menjadi nenek moyang kita sekarang itu muncul di Afrika. Nah, kalau ini bumi ini baru 1 tahun, umurnya 1 hari, lalu ya bumi terbentuk 24 jam yang lalu, ya kehidupan yang pertama 18,5 jam yang lalu, dinosaurus punah 20 menit yang lalu, primata yang pertama muncul 15 menit yang lalu, Homo erectus pertama muncul di Afrika 36 detik yang lalu, dan ya leluhur kita manusia modern baru 5 detik yang lalu. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya bagaimana ini pengaruhnya pada kehidupan manusia. Kita lihat primata ya, Bapak Ibu ya, ini primata ya. Ada 6 aja yang ditarik ini. Masih ada primata yang lain ya. Kita itu digolongkan dalam kelompok primata. Ya, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang tadi, ya, gambarnya yang tadi, ya, ada berbulu tidak, tapi kalau kita lihat raut mukanya, ekspresinya, ya, yang satu dengan yang lain tidak berbeda, ya, itu, ya, jangan lupa, ya, kita tidak boleh GR, kita termasuk primata. Baik, nah, kenapa kita digolongkan dalam kelompok primata? Ya, mari kita lihat. Jadi ya, kalau kita lihat di sini, ya, antara simpanse dan manusia itu ada 98% DNA-nya itu sama. Bayangkan, 98,4% DNA kita sama dengan simpanse. Hanya 1,6% ya, yang berbeda. Jadi 1,6% khas simpanse dan 1,6% khas manusia. Perhatikan ini, kita akan bertolak dari sini. Ya. Jadi
begitu banyak kesamaan kita sehingga lalu perilaku kita yang berkaitan dengan fisik tidak banyak berbeda. Sangat banyak persamaannya dengan primata yang lain. Yang berbeda adalah ekspresi dari 1,6% ini. Ya. Jadi tolong perhatikan, kalau saya bicara tentang 1,6% adalah hal-hal yang membuat manusia ini manusiawi. Membuat kita berbeda dari primata yang lain. Nah, apa pengaruhnya? Dan bagaimana peran guru ya yang menyebabkan kita berada di sini sekarang? Ya, baik, teruskan. Nah, ya jadi Homo sapien yang kita termasuk bagian primata ini yang awalnya di Afrika, ini teori yang berjalan sekarang, ya, keluar dari Afrika sekian puluh ribu tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, keluar dari dunia Afrika, lalu ya ke daerah sini, ke Timur Tengah, ke India, sebagian ke Eropa. Nah, lewat di Indonesia sekitar 50-60 ribu tahun yang lalu sudah hidup ke Afrika, sebagian ke atas, ya, menyeberang ke dunia ke Amerika, dan yang terakhir diduduki itu adalah New Zealand 1000 tahun yang lalu. Ya, ini perjalanan dari manusia di muka bumi ini dari zaman ke zaman. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, mari kita lihat. Dalam perjalanan ini, ya, pada awalnya, nah ini adalah gambar dari Gua Lascaux di Perancis. Ya. Leluhur kita itu hidupnya di gua-gua. Makan dari berburu dan ya mengambil meramu ya biji-bijian. Begitu. Ini 17.000 tahun yang lalu. Berarti 17.000 tahun yang lalu ya moyang kita hidupnya masih di gua-gua. Terus kan aja gambar berikutnya. Ya, jadi mereka hidup di gua-gua tapi sudah berekspresi. Ini lukisan masih dari Prancis. Berikutnya. Nah, ini dari ya negeri kita ini dari Sulawesi Selatan di Gua Pangkep. Ini dari kira-kira 45.000 tahun yang lalu. Ya, kita lihat tadi 50.000 tahun yang lalu ya manusia ya ini Homo sapien lewat di Indonesia. Berikutnya ya, ini dari gua yang lain, ya, Leang Cendongge namanya dari Sulawesi Selatan. Kalau ada bapak-bapak ibu yang dari Sulawesi Selatan barangkali ada di daerah ini, ya, mereka hidup di gua-gua. Terus, tetapi apa yang terjadi, ya, di tahun 1959 manusia ini sudah mendarat di bulan, ya, dari gua ke bulan, ya. Dan berikutnya. Ini 50 tahun yang lalu. Dan ini adalah ya, pesawat ruang angkasa buatan Cina namanya Zhurong yang bulan Februari yang lalu kalau tidak salah itu mendarat di Mars. Ya. Di planet Mars. Jadi dari bulan ke planet Mars dan sekarang orang bicara perjalanan antar planet. Ya, orang membicarakan itu sekarang. Dari gua ke perjalanan antar planet. Kenapa bisa begitu? Ya, mari kita lihat. Jadi di sinilah ya menariknya manusia ini. Dalam perjalanan sejarahnya manusia ini membangun peradaban. Jadi Bapak Ibu sekarang ya dengan saya dari Bapak Ibu di seluruh Indonesia, saya di Bandung ya 1.500 orang kita berbicara seperti tatap muka, sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan bahkan 10 tahun yang lalu. Ini karena manusia membangun peradaban. Sementara primata yang lain itu tetap hidup ya seperti moyangnya sekian juta tahun yang lalu. Ya. Bedanya 1,6%. Tetapi hasilnya sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu lihat, jadi maaf peradaban kembali tadi itu isinya apa peradaban itu? Ya, ada ya sistem religi, ya sistem organisasi pemerintahan, kita punya sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, ya infrastruktur, ya sistem ekonomi, ya dan seterusnya, ya. Jadi ini hasil ya perkembangan ya dalam kehidupan manusia. Berbeda sekali. Ini 1,6% ya. Ini hasil 1,6%. Bukan hasil 98,4%. Ini yang perlu kita sadari. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Baik, teruskan berikutnya ya.
1,6% berbeda, tapi yang satu tetap di atas pohon, yang satu mau pergi ke bulan, mau ke antar planet. Nah, ini terjadi karena berikutnya, ya, karena manusia bisa melakukan pendidikan. Inilah bedanya, ya. Yang namanya simpanse tidak melakukan pendidikan, dia melakukan pengajaran, tapi tidak melakukan pendidikan. Ini, ya, manusia melakukan pendidikan, dari pendidikan ini datanglah peradaban. Nah, siapa yang menciptakan pendidikan ini? Itulah guru. Ya, gurulah yang menciptakan pendidikan. Ya, sekarang Anda masuk dalam guru, jadi masuk sistem pendidikan. Di masa lalu pertamanya gurulah yang menciptakan pendidikan. Jadi oleh karena itu kita, ya, berani mengatakan slide berikutnya. Guru adalah penyemai dan penjaga peradaban manusia. Tidak hanya menyemai, nanti kita akan lihat perannya sebagai penjaga peradaban manusia. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, itu adalah bagian dari usaha kita untuk menyemai dan menjaga peradaban manusia. Tidak hanya berbicara, memasukkan ilmu kepada anak-anak. Begitu, ya. Ini yang penting sekali, ya, melihat peran guru dalam perspektif yang sangat panjang. Baik, berikutnya silakan. Nah, mengapa guru bisa melakukan itu? Ya, sehingga manusia ini bisa membangun peradaban. Karena para guru ini yang melakukan pendidikan berhasil menyadap dan menumbuh kembangkan sesuatu yang menjadi ciri khas dari manusia. Yang 1,6% ekspresinya apa? Jadi bukan yang 98,4%. Ya. Nah, inilah yang membuat kita menjadi manusia yang manusiawi, yang berbeda dari primata yang lain. Pertama adalah manusia punya konsep dan keyakinan tentang kebajikan. Ya, simpanse tidak bicara tentang kebajikan, kita berbicara tentang baik dan buruk. Yang kedua, cita-cita. Ya, cita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya, tadi ada, ya, saya lihat film sedikit, anak-anak mengatakan masa depannya mau jadi apa? Mau jadi guru, mau jadi dokter, pemain sepak bola. Hanya manusia yang punya cita-cita. Simpanse tidak pernah berpikir ke depan saya mau jadi apa. Ya, ini yang bikin kita unik, ya, di alam di muka bumi ini. Yang kedua adalah kreativitas. Ya. Kita bisa berkumpul di sini 1.500 orang saling berbicara, itu karena hasil ciptaan manusia. Ya. Kemudian kemampuan untuk berdialog atau bertukar pikiran, ya. Dan sekarang ini kita akan berdialog sebentar lagi. Hanya manusia yang berdialog. Hanya manusia yang bertukar pikiran. Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan kemampuan kita untuk berdialog, kita sudah kehilangan kemanusiaan kita. Jadi berdialog, ya Bapak Ibu kalau suka nonton film Animal Planet, ya, tidak pernah melihat simpanse berdialog. Orang hutan tidak pernah berdialog, tidak pernah bercakap-cakap. Ya, manusia bisa berjam-jam bercakap-cakap. Anda, ya, 3 jam akan di sini bercakap-cakap dengan narasumber. Yang berikutnya itu adalah, yang kelima, ya, manusia berbicara concern tentang hidup. Hidup saya ini untuk apa? Jadi konsep yang disebut kehidupan bermakna. Hanya manusia yang bicara, yang bertanya pada dirinya, hidup saya ini untuk apa? Ya. Jadi inilah yang 1,6% itu diantaranya isinya ini. Inilah yang dikembangkan melalui pendidikan oleh para guru yang membuat kita sekarang bisa membangun peradaban seperti sekarang ini. Yang ini tidak dimiliki oleh primata yang lain. Nah, berikutnya, ya. Jadi, ya, pendidikan sejati itu sebenarnya apa? Inilah, ya, jadi konsep, ya, pendidikan sejati adalah menjadikan manusia lebih manusiawi. Ya. Jadi mengembangkan yang 1,6% sehingga manusia ini seutuhnya menjadi manusia yang manusiawi. Ya, jadi ini kira-kira esensinya, dan manusia yang manusiawi inilah yang membangun peradaban. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita, slide berikutnya, ya, bagaimana guru ini menjalankan
perannya dalam bangun peradaban. Ya, ada dua peran guru. Ya, melalui peran itu dia jalankan melalui fungsi, ya, fungsi pendidikan dan fungsi pengajaran. Bapak Ibu sudah tahu ini, ya. Singkatnya apa sih fungsi pendidikan? Menjadikan orang lebih baik. Fungsi pengajaran menjadikan orang lebih pintar. Ya, kira-kira itu. Ini dua fungsi ini, ya, akan berjalan terus dan nanti akan dalam perjalanannya ke depan bagaimana fungsi ini akan, ya, bergerak dinamis dengan kemajuan teknologi, ya, yang nanti akan mengejutkan kita di masa depan. Baik, teruskan. Nah, sekarang kita akan bicara guru dan kemanusiaan di masa depan. Ya, di masa depan itu bagaimana? Kita tadi berbicara tentang masa lalu, ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat foto ini? Bapak Ibu, ya, ini orang pusing, ya. Di depan meja catur. Ya, siapa orang yang pusing ini di meja catur? Coba slide berikutnya. Dia tidak lain adalah Garry Kasparov. Dia adalah juara dunia catur. Nah, dia pusing bertanding lawan yang satu mesin ciptaan ABM yang namanya Deep Blue komputer. Jadi manusia lawan komputer. Apa yang menarik? Ternyata Kasparov itu kalah melawan mesin. Ya, menarik, ya. Jadi mesin mengalahkan manusia yang paling jago main komputer bermain komputer di dunia. Nah, inilah dunia kita di masa depan. Berikutnya. Jadi, ya, Bapak Ibu sering dengar kecerdasan buatan, artificial intelligence, data yang maha besar, big data, connectivity ini kurang satu, ya. Dengan, ya, semua ini kita akan melihat zaman di masa manusia menciptakan mesin, jadi Blue itu ciptaan manusia juga, yang lebih cerdas dari manusia. Jadi mesin bisa lebih cerdas dari manusia. Sebenarnya bukan di masa yang akan datang saja, ya, bukan. Kini sudah masuk, ya. Nanti kita akan lihat, ya, sebentar lagi ada mobil yang tidak dikendarai oleh manusia. Dia menjadi kita akan lihat nanti, ya, istilahnya aplikasi yang bisa mendiagnosa penyakit, ya, mengenali wajah orang dan sebagainya lebih baik dari manusia. Itu, ya, masa yang kita akan masuki sekarang. Nah, lalu isunya bagaimana kalau kita ini di dunia pendidikan? Baik, isu dunia sekarang ini peran teknologi itu makin dominan. Ya, tadi Pak Jahya bicara tentang VUCA. Ya, ini istilah yang sangat kenal di kalangan orang bisnis, ya, volatile dan seterusnya yang tidak pasti, kompleks dan tidak jelas. Ya, sekarang kita masuk yang namanya disrupsi. Ya, Bapak Ibu sering dengar orang bicara tentang disrupsi. Ya, pandemi ini mendisrupsi kehidupan kita. Ya, teknologi nanti akan mendisrupsi kita lebih sering lagi. Ya, jadi di masa lalu mesin tidak bisa lebih cerdas dari manusia. Di masa depan mesin bisa lebih cerdas dari manusia. Nah, ini membawa implikasi besar pada kehidupan sekarang, pada kehidupan kita di masa depan. Mesin bisa lebih cerdas. Masalahnya apa? Berikutnya. Nah, nanti kita akan makin lama akan masuk ke, ya, pada era di mana antara kecerdasan inteligensia dan kesadaran itu terpisah. Ya, jadi sekarang ini tidak terpisah. Kita manusia punya kecerdasan, masih merasa paling cerdas di dunia, dan punya kesadaran, kepekaan sosial, kesadaran moral, dan sebagainya. Ya, punya hati. Itu di kita semua. Di masa depan keadaannya akan berbeda. Kesadaran akan terpisah dari kecerdasan. Ya, mesin yang sangat cerdas, lebih cerdas dari manusia, tapi dia tidak punya inteligensia. Nah, ini masalahnya. Ya, ini bisa menjadi masalah, bisa juga kesempatan, tapi kita akan bicara tentang masalah. Ketika kecerdasan itu yang dimiliki oleh mesin tidak punya kesadaran, ya, tanpa kesadaran itu kalau kita yang punya teknologi ini tidak jelas maunya apa, itu menjadi bola liar. Bola liar itu apa? Artinya kita tidak tahu arahnya nanti ke mana. Begitu. Nah, mari kita lihat, ya, berikutnya. Apa konsekuensinya kalau kecerdasan itu terpisah dari kesadaran? Ya, kalau kesadaran ini isinya negatif,
Jadi manusia yang membuat mesin ini negatif, ya, lalu ditambah inteligensia yang terpisah, ini menjadi bencana bagi manusia. Ini. Nah, bencana ini artinya apa? Ya, dengan teknologi yang ada sekarang, manusia ini bisa menghancurkan bumi ini. Ya, ya, jadi ini adalah makhluk untuk pertama kalinya di muka bumi ini yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kalau sekarang ada perang pakai nuklir, selesai kita semua. Itu bencananya. Ya, yang bisa akan menghancurkan kita. Jadi malah petakannya sangat besar kalau kesadaran itu tidak bagus. Nah, sekarang lalu isunya apa? Mari kita lanjutkan. Berikutnya, yang kita inginkan adalah teknologi yang maju ini membawa kemaslahatan bagi manusia. Tidak membawa malapetaka. Sebab itu diperlukan di samping inteligensia itu adalah kesadaran yang disebut positif. Artinya isinya adalah kebajikan. Begitu. Ini tantangan kita. Nah, mari kita bicara selanjutnya. Lalu bagaimana ini implikasinya pada pendidikan? Ya, jadi ketika kesadaran dan kecerdasan itu terpisah, membangun kesadaran itu adalah ranahnya pendidikan. Ya, membangun inteligensia adalah ranahnya pengajaran. Saya kembali lagi ke tempat yang tadi sebelumnya. Nah, membangun kesadaran ini, ya, itu ya menjadi orang baik, ya, pendidikan, pola pikir yang baik itu menjadi ranahnya pendidikan. Teruskan, maaf, minta yang lainnya, slide yang lainnya berikutnya, ya. Dan kemudian ya, apa yang terjadi di masa yang akan datang dalam peran guru, ya. Kemajuan teknologi akan memungkinkan teknologi ini mengambil alih atau mensusi peran guru dalam pengajaran. Perhatikan, ya, ini yang harus disesuaikan. Teknologi bisa menggantikan pengajaran, tapi peran guru sebagai pendidik, seperti tadi berkali-kali disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan, ya, tidak pernah akan bisa digantikan oleh teknologi. Makin maju teknologi, ini kita yang akan dapat, ya, makin peran guru sebagai pendidik itu makin penting. Nah, jadi kembali lagi, jangan mengira ketika teknologi itu makin maju, peran guru itu berkurang. Tidak, tapi perannya sebagai pendidik. Pengajaran, oke, bisa sebagian diambil, tapi pendidik. Nah, caranya mendidik bisa berbeda. Itu yang perlu kita sadari. Ya, jadi inilah ya implikasinya di masa depan. Jadi pendidikan diarahkan agar kecerdasan itu membawa berkah. Berikutnya. Nah, lalu dengan tantangan yang besar ini apa yang diperlukan? Ya, pada seorang guru menghadapi tantangan. Ya, ada 3 hal yang saya sarankan di sini, yang saya lihat. Pertama, seorang guru ya perlu terus-menerus mendidik diri sendiri. Ya, mendidik diri sendiri, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan wawasannya supaya dia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi mendidik diri sendiri karena kemajuan sangat cepat. Ya, anak-anak yang kita hadapi akan berbeda, lingkungan yang kita hadapi, ya dunia bisnis yang dihadapi akan berbeda. Seorang guru ditantang untuk terus mendidik dirinya sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuannya memimpin diri sendiri. Seorang guru itu adalah seorang pemimpin. Ya, kami menyebutnya pemimpin transformasional yang membantu anak didik bertransformasi. Tetapi sebelum dia memimpin orang lain, dia harus memimpin dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan cita-cita yang luhur, dengan kebajikan, supaya hidupnya berarti. Begitu. Jadi ini intinya, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, maaf, ya, keperluan guru untuk meningkatkan sebelumnya. Nah, ini kemampuan, ya, meningkatkan kemampuan untuk membantu orang didik menumbuh kembangkan kualitas kemanusiaannya. Kalau saya bicara tentang kualitas kemanusiaannya, yang 1,6% itu. Yang 1,6% itulah kualitas kemanusiaan. Agar apa? Agar anak didik kita hidupnya membawa berkah. Begitu. Jadi itu, semua orang tua ingin anaknya hidupnya membawa berkah. Itu doa orang tua semenjak anak dalam kandungan. Itulah peran pendidikan.
membantu orang mengembangkan kemanusiaannya supaya hidupnya membawa berkah. Nah, seterusnya mari kita lihat ya, guru dan keindonesiaan. Tadi kita bicara tentang peradaban ya di bumi. Jangan lupa kita itu di Indonesia. Jadi kita punya panggilan khusus ya. Mari kita lihat ya berikutnya, slide berikutnya, bahwa ya kalau kita lihat sejarah, ini ada foto berapa Bung Hatta, Bung Karno, Ki Hajar, ini ada Samratulangi, masih banyak yang lain. Pendiri bangsa ini pada dasarnya adalah guru bangsa. Kalau Anda lihat sejarah, mereka adalah guru yang mendidik masyarakat yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang bangga, yang tadinya tidak bangga menjadi bangga, yang tadinya pesimis menjadi optimis. Itulah peran guru. Kalau cari guru pendidikan karakter yang paling hebat di dunia, ya itu adalah para pendiri bangsa kita yang bikin kita merdeka, yang bikin ibu dan bapak dan saya sekarang bisa duduk di sini. Itu adalah karyanya para guru. Berikutnya, ya. Jadi mereka sudah menyemai tadi ya keindonesiaan. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya Indonesia ini menjadi negara yang juga membawa berkah bagi kemajuan manusia. Begitu. Ya, disinilah peran guru. Ya, maaf berikutnya. Saya yang tadi. Ya, sekali lagi. Ya, membawa ya anak bangsa ini ya memunculkan potensi yang terbaik supaya Indonesia itu maju, sejahtera dan tetap berjati diri. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang terakhir ya. Jadi pendidik pejuang. Nah, inilah ya. Jadi menjadi guru itu ya siapa tadi yang pertama mengatakan Pak Andi Noya tidak mudah, memang tidak mudah, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. 15.000 orang di sini dan di Indonesia ada 4 juta. Bapak Ibu berjuang mati-matian supaya pendidikan ini berjalan. Nah, ini saya pasti di antara Bapak Ibu ada yang mengalami peristiwa ini ya. Jadi pendidik itu pada dasarnya adalah pejuang, khususnya dalam menghadapi tantangan ini. Saya ada beberapa foto yang saya ambil dari ya Nusa Tenggara Timur nih, satu tempat. Ini adalah sekolah ya, in the middle of nowhere. Jadi ini sekolah ini kira-kira 5 sampai 7 km ya dari kampung-kampung yang berserakan di sekitarnya, tidak ada air ya. Begitu. Jadi anak-anak kalau sehari-hari datang ke sini jalan kaki sebelum pandemi ya. Begitu, membawa satu botol air supaya airnya bisa dimasukkan ke satu ember supaya gurunya bisa sekolahnya ya bisa mandi. Nah, coba lihat yang berikutnya. Nah, ya kalau Bapak Ibu lihat ini ada 2 bangunan. Ya, satu sedang dibangun, yang sebelah kiri itu adalah mes kepala sekolah. Jadi mandi dengan air yang dibawa oleh murid-murid setiap hari yang berjalan 5 sampai 7 km ya ke sekolah. Waktu sebelum pandemi ya, saya masih punya foto di dalamnya mes kepala sekolah ini apa, tapi saya tidak mau tunjukkan. Baik, berikutnya. Nah, sekarang ya di masa pandemi bukan guru-guru yang anak-anak yang datang, ini guru-guru yang harus datang ke rumah anak-anak karena di sana tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada sinyal dan sebagainya. Ya. Nah, inilah ya mereka harus datang ke rumah anak-anak ini. Ya. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, saya cepat-cepat saja slide-nya. Ya. Jadi ini ya medannya sangat berat. Ya. Pakai sepeda motor, nah jalan ya kalau sepeda motornya sudah tidak mampu ditaruh di satu tempat di atas rumput. Ini jalan dan mereka harus berjalan berkelompok karena takut nanti kalau ada kecelakaan. Sudah itu ya belajar di tempatnya, tidak ada meja, ya tidak ada kursi, ya ada yang aneh juga ikut belajar di situ. Anda lihat begitu. Berikutnya, ya inilah ya keadaan tidak hanya di sini. Saya yakin banyak sekali saudara-saudara kita teman para guru yang menghadapi medan yang sangat berat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tapi mereka lakukan ini dengan senang hati. Dan Bapak Ibu perlu tahu sebagian dari 6 dari 10 guru-guru ini mereka adalah guru honorer. Bapak Ibu tahu ya guru honorer itu gajinya berapa. Ya, saya tidak sampai hati menyebutkannya, tapi mereka berjuang setiap hari agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, jadi mereka ini adalah
seperti sebagian dari Bapak ya, yang juga yang lainnya, Bapak Ibu adalah pendidik tetapi juga pejuang. Ya, yang ya menyemai peradaban ya manusia dan juga menjaga ke-Indonesia. Ya. Berikutnya ya. Ya, mari kita ya dengarkan kenapa para guru ini luar biasa. Bapak Ibu berjuang ya karena kita menerima amanah dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, yang menyatakan ya bahwa menurut beliau maksud pendidikan itu adalah sempurnanya hidup manusia sehingga bisa memenuhi segala keperluan hidup lahir dan batin yang kita dapat dari kodrat alam. Jadi menyempurnakan kehidupan manusia. Itu amanahnya ya. Luar biasa ya. Untuk itu Bapak Ibu berjuang ya setiap hari. Ya, medan sulit Anda tidak kenal lelah. Pengetahuan, kepandaian janganlah dianggap maksud dan tujuan, tetapi alat perkakas, lain tidak. Bunganya yang kelak akan jadi buah, itulah yang harus kita utamakan. Buahnya pendidikan, yaitu matangnya jiwa, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci, dan manfaat bagi orang lain. Sangat mulia amanah ini, dan kita semua sebagai guru, saya juga guru, ya harus berjuang keras untuk memenuhi kepercayaan para pendiri bangsa ini. Berikutnya, ya sebagai catatan penutup, ya kita ini sama-sama guru. Saya juga guru, ya sudah pensiun, ya dalam keadaan seperti ini sering sekali saya merenung, ya untuk merenung bersama melihat apa yang kita lakukan, apa artinya pengorbanan Bapak, Ibu, ya dan teman-teman kita di Medan yang luar biasa. Mari kita baca prosa lirik ini, ya yang namanya Serangkum Salam. Saya sangat suka ini. Silakan. Saya dapat ini dari seorang teman, ya dibilang dari Khalil Gibran, tapi saya cari tidak ketemu. Ya, Serangkum Salam. Ya, ya saya baca. Ya, Anda baca. Silakan juga. Jadilah engkau seperti pohon di puncak bukit yang tumbuh tegak dan rimbun. Kalau engkau tidak bisa seperti pohon di puncak bukit, jadilah engkau seperti pohon yang tumbuh di tepi jalan untuk menaungi pejalan kaki dari teriknya matahari. Kalau engkau tidak bisa seperti pohon yang tumbuh di tepi jalan, jadilah engkau seperti semak belukar yang tumbuh di tanggul sungai untuk menahan lajunya air. Kalau engkau tidak bisa seperti semak belukar yang tumbuh di tanggul sungai, jadilah engkau seperti bunga bakung yang diam-diam berbunga di musim kemarau dan penghujan. Kalau engkau tidak bisa seperti bunga bakung, jadilah engkau seperti rumput manis yang tumbuh di jalan setapak, yang membawa orang pada mata air kehidupan. Sebab tidak semua orang harus menjadi besar, kuat, dan perkasa, tetapi sejauh mana engkau membuat hidupmu bermakna. Jadi itu, ya, sekecil apapun usaha kita, ya, itu yang penting adalah membuatnya bermakna. Jadi saya ucapkan ini, lalu dari mana mulainya? Maaf, ini saya slide berikutnya. Ya, itu kita penuh dengan idealisme yang besar. Lalu, ya, kalau Bapak Ibu pulang nanti dari mana mulainya? Baik, saya minta slide yang tadi, yang berikutnya. Ya, nah, di masyarakat pendidikan sejati kami ini punya semboyan sederhana. Ya, tiada hari tanpa kebaikan, tiada hari tanpa perbaikan. Cita-cita sebesar apapun kita bisa mulai dari sini. Bangun pagi, bertekad untuk melakukan kebaikan. Bangun pagi, bertekad untuk melakukan perbaikan. Terima kasih. Terima kasih Indonesia. Ya, ini Indonesia berterima kasih kepada ibu, bapak, guru. Terima kasih. Ya, Indonesia berhutang pada bapak. Terima kasih, dan terima kasih ibu, bapak, guru. Wah, luar biasa sekali Pak Rake, pemaparannya sungguh menarik. Saya coba mengambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rake. Mohon nanti ditambahkan ya Pak Rake kalau ada yang kurang. Ya, baik. Jadi silakan. Pertama, guru itu adalah penyemai dan penjaga peradaban manusia. Sejujurnya saya merinding mendengar statement ini. Jadi ternyata penyemai yang membuat
kita, peradaban manusia itu berbeda, ternyata itu berawal dari guru. Dengan membawa sistem pendidikan tersebut, luar biasa. Yang kedua, peran utama guru itu ada dua, yaitu mendidik, bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar pengajaran, tapi juga pendidikan. Wow, luar biasa. Yang ketiga, pendidikan itu harus mampu, bukan hanya sekedar mengembangkan kesadaran, namun juga kecerdasan. Artinya bukan hanya sekedar kecerdasan, namun juga mampu mengembangkan kesadaran. Dan itu berjalan simultaneously. Betul ya begitu para ke ya? Tidak bisa salah satu menjadi yang paling penting, tidak bisa juga salah satu aja ada, lalu kemudian yang lainnya tidak boleh tidak ada. Gitu ya Pak Parake ya. Lalu kemudian yang keempat, peran guru dalam pendidikan itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat itu yang akan bisa merubah dunia kita. Ya, lalu kemudian satu lagi, bukan satu lagi Parake. Apa yang bisa disiapkan guru untuk bisa selalu adaptasi di situasi ini adalah yang pertama adalah selalu mengupgrade, selalu mendidik diri sendiri dulu sebelum kita mendidik siswa didik kita, gitu ya. Lalu kemudian memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin siswa didik kita, karena guru itu sejatinya adalah pemimpin. Dan satu hal lagi yang tadi paling terakhir yang disebutkan adalah sekecil apapun makna yang kita bisa berikan, tetapi lakukanlah yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan makna bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Setiap hari berbuat kebaikan dan setiap hari melakukan perbaikan. Betul begitu Parake? Betul. Baik, terima kasih Parake. Luar biasa Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih Parake inspirasinya. Dan